Selanjutnya mungkin disambung oleh Pak Dr. Abdul Ghafur. Beliau akan menyampaikan tentang inovasi pembelajaran digital. Ini sebuah akselerasi di masa pandemi. Jadi Pak Ghafur ini adalah Direktur Operasional di Universitas PGRI di Buana Kampus Lamongan, dan beliau S3-nya juga di Teknologi Pendidikan, sehingga hari ini mungkin sangat pas karena Pak Ghafur akan membahas tentang inovasi pembelajaran digital itu seperti apa. Dan di tengah pandemi ini memang dibutuhkan usaha lebih untuk menyediakan agar pembelajaran itu menarik dan juga dapat diikuti oleh peserta didik. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Ghafur, 30 menit. Baik, terima kasih. Mohon izin para senior. Ini Pak Fatkur juga sudah gabung, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Husnu, Pak Yasin, Pak Dr. Eka. Saya biar tidak kalah dengan Pak Dr. Eka, dokter jurusan akhirat, saya yang jurusan agama ini tak juga bawa slide. Bisa dilihat Mas ya? Ya. Sudah Baik. kelihatan. Sudah? Oke, terima kasih. Inovasi pembelajaran digital akselerasi di masa pandemi ini, saya biar saya akan lebih banyak diskusi hari ini karena ini sudah terlalu banyak tadi yang penyampaian secara materi. Saya ingin dua hal ini nanti bisa jadi referensi kita bersama. Saya akan mulai dari ini, ya mohon maaf kalau tadi Dr. Eka pamer foto, mohon izin saya juga pamer foto. Mungkin pengertian inovasi ini sudah banyak ya. Mungkin teman-teman sekalian bisa lihat di internet ini banyak sekali. Tapi ini hasil pertapaan saya, hasil analisis saya itu, inovasi itu perpaduan antara pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan. Sehingga muncullah inovasi. Jadi mungkin nanti kalau ada yang kurang paham, kita bisa diskusikan. Jadi munculnya inovasi itu kan karena seseorang itu punya pengetahuan, kemudian ditunjang dari pengalaman, kemudian itu menjadi sebuah kebutuhan sosial, sehingga itu muncul menjadi sebuah inovasi. Nah, saya ingin mulai dari ini. Mungkin ada satu teman yang bisa membantu saya ikut menjelaskan tentang gambar ini. Mungkin ada yang salah satu peserta yang mungkin bisa di-unmute. Saya hitung sampai 5, kalau enggak berarti saya jelaskan. 5, kayaknya enggak ada ini. Jadi munculnya masalah. Jadi munculnya masalah itu kemudian menjadi semacam sebuah solusi yang itu akhirnya menjadi sebuah inovasi. Masalahnya berangkat dari sebuah kemacetan. Jadi orang itu sudah mulai jenuh dengan angka kemacetan. Orang itu makin hari makin kaya, ya kan? Jadi kalau ada orang sekarang itu mengaku miskin itu aneh bagi saya, karena kendaraan sekarang itu di rumah itu orang punya kendaraan bermotor itu saya yakin sudah hampir semua rumah punya kendaraan bermotor. Jadi semakin penuh, bahkan Prof. Effendi Ghazali itu pernah menyampaikan dalam sebuah forum itu, kalau kita sekarang lewat ke jalan itu kita yang ketabrak kendaraan, tapi di kemudian hari besok itu kita yang menabrak kendaraan karena saking padatnya kita sehingga tidak bisa lewat. Nah, berangkat dari sebuah persoalan macet ini kemudian biasanya orang dulu itu kalau situasi yang macet kemudian kepingin perjalanan jauh yang tidak bisa ditempuh secara akses dengan kendaraan umum itu menggunakan kendaraan ojek. Nah, cuman masalahnya ojek ini kan mangkalnya kan tidak di semua tempat. Nah, ini yang akhirnya menjadi sebuah inovasi karena menjadi sebuah kebutuhan, akhirnya muncullah inovasi sekarang. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi online yang menawarkan tentang sebuah solusi untuk menjadi kebutuhan sosial tadi. Karena macet itu tadi. Ada Gojek, ada Bangjack, ada Grabjack, ada Nujek. Nah, jadi luar biasa. Artinya ini sebagai bagian dari perubahan sosial tadi yang kemudian membutuhkan solusi yang muncullah semacam inovasi.
Nah, yang kedua, akan selalu ada yang menolak sebuah inovasi. Jadi inovasi itu akan selalu ada yang menolak. Kenapa? Karena akan ada perilaku-perilaku yang merasa terganggu. Jadi bagaimana dulu Gojek itu diprotes sedemikian rupa karena memang dirasa meresahkan dalam tanda kutip, meresahkan ojek-ojek konvensional. Tapi seiring berjalannya waktu, pelanggan ini kan ya dia bisa memilih gitu. Konsumen ini bisa memilih di mana dia bisa dimudahkan untuk memperoleh akses transportasi dengan mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi lambat laun mereka menolak ini ya juga sama dengan mereka menghancurkan diri mereka sendiri begitu. Nah, termasuk hari ini juga kegiatan pembelajaran yang dulunya kita tatap muka secara konvensional, ya hari ini dengan teknologi informasi ini juga tidak sedikit yang menolak. Ya dengan berbagai alasan, katanya tidak manusiawi lah, katanya tidak sesuai dengan kompetensi gurunya lah, siswanya dan seterusnya. Bahkan tidak jarang orang tua yang marah-marah di banyak video itu, mungkin teman-teman bisa akses di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Bagaimana orang tua marah-marah ketika anaknya ketika belajar di rumah mereka tidak bisa mendampingi dengan baik dengan berbagai alasan, karena mereka bekerja tidak optimal, mereka juga punya kegiatan di rumah tangga dan seterusnya. Nah, padahal sebenarnya kalau kemudian kita menelusuri dengan lebih detail, bagian dari pendidikan itu juga menjadi tanggung jawab orang tuanya. Ini akhirnya kemudian terbuka semua. Nah, karena inovasi-inovasi inilah yang kemudian hari ini tidak sedikit orang yang menolak. Jadi jangan heran kalau kemudian nanti kita memunculkan sesuatu, orang kalau sudah nyaman di dunianya, di zonanya, tentu mereka akan menolak. Di banyak hal, termasuk misalkan kita ada sekarang izin online, orang-orang tentu yang biasanya mengurusi izin lewat meja ke meja, tentu mereka akan protes karena mereka akan mengganggu pemasukan dari yang biasanya lewat meja ke meja. Kemudian banyak hal lah. Jadi selalu ada penolakan untuk sebuah inovasi. Nah, kita berangkat dari ini, apa yang membedakan? Saya akan memulai dari sebuah gambar ini, apa yang berbeda dari gambar ini. Kalau dilihat mungkin teman-teman akan melihat ini sesuatu hal yang sama. Bahkan saya sering kali menyampaikan di beberapa forum bahwa kelas kita itu sejak zaman abad awal dulu, bahkan sebelum Masehi, sampai kemudian abad 20, mau memasuki abad 21 di akhir-akhir itu, bahkan mungkin hari ini juga masih banyak kita temukan model kelas-kelas kita ya begini. Ada ruangannya, ada bangkunya, ya kan, ada di depannya ada papannya, ya walaupun sekarang sudah berbeda, dulu mungkin papan dengan kapur, sekarang sudah dengan spidol, papan putih dan seterusnya. Walaupun kemudian sekarang berkembang menjadi LCD proyektor, tapi pola bentuk kelasnya masih tetap sama. Nah, ya kan, yang beda apa ya? Cuman ini dulu satu bangku diisi oleh 6 sampai 7 orang sampai untel-untelan, kemudian dirubah lagi. Ya cuman bedanya ya cuman bentuknya saja. Tetapi nuansa, semangat sesuatu hal yang berbeda dari situ ternyata juga enggak jauh berbeda. Akhirnya kemudian muncullah dalam perkembangannya karena muncul pengetahuan, karena muncul kebutuhan sosial, akhirnya sekarang banyak kita temukan namanya sekolah alam. Ya kan? Sekolah alam di Lamongan ini juga sudah ada. Dan beberapa tempat juga sudah kita temukan ada sekolah alam, dan ternyata juga enggak sedikit yang kemudian hari ini sudah mulai jenuh belajar di kelas. Akhirnya sekarang kita menemukan pembelajaran online yang ternyata juga hampir sama semuanya. Nah, dan bisa jadi ini nanti akan kita temukan sekolah tanpa kelas. Nah, akan ada. Kalau seandainya pemerintah hari ini kemudian membuat seperti halnya di perguruan tinggi ada yang namanya UT, Universitas Terbuka, yang bisa membuka kelas di mana-mana tanpa kelas. Itu misalkan sekolah, misalkan pemerintah membuat kebijakan ada sekolah MI, SD atau sejenisnya yang bisa dibuka secara online, dia bisa belajar tanpa kelas, itu jadi
sekolah-sekolah yang hari ini konvensional itu bisa jadi ya dalam tanda kutip bisa jadi menurun atau bahkan tertutup dengan sendirinya. Nah ini inovasi-inovasi ini apakah ini akan ada yang nolak? Tentu orang-orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang konvensional itu ketika hadirnya sebuah inovasi saya yakin akan menolak. Tapi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi, seperti halnya ojek konvensional yang menolak ojek online, itu saya yakin juga besok akan kehilangan konsumennya sendiri karena hari ini konsumen akan memilih dengan apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Sama halnya ketika pendidikan gratis dengan pendidikan berbayar. Pendidikan gratis itu dulu mungkin banyak yang berminat, tapi sekarang orang itu malah mencari pendidikan yang mahal. Berapa banyak sekolah yang hari ini gratis itu malah tutup. Berapa banyak pula sekolah-sekolah yang berbayar malah sekarang inden atau bahkan belum waktunya membuka pendaftaran sudah banyak orang yang mendaftar. Ini artinya polanya sudah berubah. Ketika kita masih pola-pola yang lama konvensional, tentu kita akan kehilangan konsumen atau pelanggan kita. Nah, ini yang terjadi di hari ini, ya kan? Kita memasuki pandemi dan ini di luar ekspektasi semua orang, di luar prediksi banyak orang. Ternyata pandemi ini yang diprediksi hanya beberapa bulan, ini hampir sudah 2 tahunan. Ini menjangkit khususnya di Indonesia dan ternyata di Lamongan ini juga dalam waktu beberapa bulan terakhir ini luar biasa tingginya angka baik yang menular atau yang angka kematian. Bahkan di luar prediksi saya, desa saya yang di Modo itu, Sedodo itu, yang jauh dari pemberitaan ini dan itu, bahkan petanya saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak di peta itu loh masuk TV berkali-kali. Saya tuh heran, saya itu yang terkenal ini tidak pernah masuk TV. Itu desa saya yang tidak pernah ini loh, itu bisa masuk TV, cuman ya beritanya karena corona. Ini dampak yang luar biasa. Nah, akhirnya sekarang orang sudah mulai dengan online education. Saya dulu itu sering kali memberikan diklat-diklat tentang kelas digital di banyak tempat. Saya pernah memberikan diklat di Dinas Pendidikan, khususnya pengawas TKSD itu. Ya, sebelum pandemi itu saya sudah menggaungkan tentang kelas digital. Dulu itu masih sederhana menggunakan Google Classroom. Itu ya selesai di forum ya selesai, tidak akan ada sulit untuk ditindaklanjuti karena memang mereka waktu itu ya merasa bahwa belum butuh mungkin. Kemudian saya rusuh di beberapa kecamatan dan seterusnya. Ya juga belum banyak yang ini. Tapi setelah pandemi ini muncul, kemudian tidak bisa pembelajaran tatap muka secara langsung, akhirnya pembelajaran online ini menjadi pilihan utama. Sekarang banyak orang yang susah payah luar biasa. Nah, dampaknya ya terjadi tadi itu yang sudah disampaikan ya Pak Eka tadi yang disampaikan itu. Lawang Turu ini loh dekat Lamongan, itu memang menderip kan. Apalagi yang di kota besar kita. Apalagi yang di daerah-daerah tadi disebutkan Bulu dan seterusnya. Nah ini dampaknya yang karena online ini akhirnya ini tadi belajar online sambil payungan. Kan bayangkan kan baru ini kan menemukan orang belajar di tengah sawah nyari sinyal bawa payung. Nah ini yang terjadi di kita. Tapi ini bagian dari penyesuaian inovasi. Dan ini nanti kalau terus-menerus kita yakin akan menjadi suatu hal yang baru. Dan ini apakah tidak ada yang protes? Tentu banyak yang protes, siswanya protes. Bahkan hasil penelitiannya, hasil surveinya hasil surveinya UNICEF sama Komisi Perlindungan Anak itu menemukan bahwa pembelajaran jarak jauh yang dilakukan setahun terakhir itu meningkatkan angka stres anak. Itu angka stres anak, kemudian juga meningkatkan kekhawatiran orang tua terkait masa depan anak dan seterusnya. Ini juga bagian dari proses inovasi. Nah ini, kalau tadi payung itu pakai solar system bisa langsung ngecas itu. Oh ada. Terbiasa aja. Ya. Lanjut. Oke.
ini masalah aksesibilitas pembelajaran jarak jauh ini yang juga tadi sempat saya singgung juga. Ini masalah-masalah setahun terakhir nih ya. Mudah-mudahan tadi sudah disampaikan Pak Kusnu bisa kita atasi. Nah, ini perkembangan bimbel digital. Ini bimbel-bimbel yang konvensional bisa dicek itu makin hari makin menurun. Siapa yang tidak kenal Primagama? Dulu itu luar biasa Primagama. Sekarang ya makin hari makin tidak kelihatan. Siapa yang tidak kenal IPIMS dulu? Saya dulu juga kepingin sekali ikut IPIMS karena keterjangkauan biaya saya, sehingga saya tidak bisa menikmati bimbingan belajar yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip mampu. Nah, tapi sekarang sama bisa dilihat semua itu sudah tergantikan, hampir bisa tergantikan oleh banyaknya bimbingan belajar digital. Ya kan? Ada ruang guru, mungkin nanti teman-teman ada yang salah satu yang tutornya ruang guru yang mungkin nanti bisa menyampaikan. Nah, ini kelas pintar, Zenius, Brandly, dan seterusnya. Ini bagian dari perkembangan, dan ini saya yakin kalau kemudian yang konvensional tidak terkena, tentu akan tertinggal. Nah, ini dampak positif, cuman ini dari berbagai hal ini saya ambil dari Detikcom. Ini dampak positif pandemi di bidang pendidikan. Ini yang saya sampaikan tadi, ini bagian dari penyesuaian inovasi yang dimunculkan baik oleh pemerintah, oleh swasta, maupun lembaga-lembaga yang mungkin hari ini konsen untuk bagaimana mengatasi pandemi ini dengan berbagai kegiatan inovasi. Mulai dari pengembangan karakter anak belajar soft skill seperti beberes rumah. Anak sekarang karena sudah terlalu sering di rumah, orang tuanya juga punya waktu banyak mendampingi anak lebih banyak kegiatan-kegiatan terlibat dalam kegiatan ini. Karena dulu itu kan orang lebih terkenal dengan kegiatan full day school. Jadi berangkat jam 7, pulang jam 4 dan seterusnya, sehingga kegiatan pertemuan di rumah agak minim, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan secara kekeluargaan. Nah, sekarang sudah terima. Nah, termasuk anak-anak semakin kreatif, mengerjakan tugas menggunakan perangkat elektronik. Dulu itu kita orang tua menghindarkan HP untuk anak. Sekarang besar-besaran anak diminta untuk belajar pakai HP atau laptop. Kemudian portal pendidikan berkembang dengan pesat, seperti yang saya sudah tunjukkan tadi contohnya, orang tua mengenal lebih dalam kemampuan belajar anak. Sekarang orang tua lebih bijaksana dalam memahami, kemudian mereka juga mulai sudah tahu tentang karakteristik anaknya, mulai bisa belajar menjadi guru. Kalau dulu mungkin orang tua bisanya menyalahkan, dalam tanda kutip, menyalahkan guru karena tidak bisa memintarkan anaknya. Tapi sekarang karena orang tua tahu sendiri bagaimana memahamkan anak itu berbeda-beda, sehingga tentu ini menjadi nilai positif bagi orang tua biar mereka tahu tentang kondisi anaknya. Nah, ini model pembelajaran di masa pandemi yang mungkin nanti bisa secara inovasi bisa diterapkan oleh guru, karena memang kenapa pembelajaran di 1 tahun kemarin itu menjenuhkan, karena pola yang dipakai itu hanya pola penugasan lewat WA, dikirim materinya, dikirim tugasnya. Jadi hampir semua pelajaran begitu. Bisa dibayangkan MI SD itu berapa pelajaran. Anggap saja misalkan kita buat paling rendah misalkan 9 atau 10 pelajaran. Nah, 10 pelajaran sehari itu gurunya ngasih tugas semua lewat grup WA. Bisa dibayangkan susahnya anak tertekan dengan ini, belum lagi kemarahan orang tua yang melihat anak dan seterusnya. Nah, ini kemudian perlulah semacam kegiatan-kegiatan pembelajaran secara inovatif yang dilakukan oleh guru, salah satunya dengan project based learning. Ini tentu nanti bisa kita pelajari lebih detail karena mungkin waktunya yang terbatas hari ini. Nah, ini banyak platform pembelajaran yang digital yang nanti bisa dimanfaatkan. Ini saya ambil dari hasil penelitian teman-teman di tahun 2020. Ini beberapa platform belajar digital yang sering kali dimanfaatkan oleh para guru. Google Classroom, Edmodo, Rumah Belajar, Ruang Guru, dan seterusnya. Ini bisa dimanfaatkan sekaligus nanti juga belajar untuk menjadi lebih baik. Artinya platform-platform ini sebagai bentuk dari inovasi
pembelajaran digital di era ini yang tentu saja ini harus diketahui dan dipelajari bersama. Ini yang mungkin tadi sempat disinggung oleh Dr. Eka, pemerintah tentu harus melakukan pemerataan jaringan, karena saya yakin kalaupun pandemi ini sudah akan berakhir, saya yakin belajar tatap muka dengan menggunakan secara virtual ini akan terus berlanjut, ya kan? Sehingga perlu penambahan penguasaan teknologi orang tua dan siswa, menambah ketersediaan penunjang seperti gawai dan paket data. Ini tentu harus ditindaklanjuti dengan seksama dan bijaksana baik orang tua maupun pemerintah. Nah ini karena tadi Pak Eka ada quote-nya, saya juga akan buat quote sebagai penutup sesi saya hari ini. Ini bukan hadis, peran guru tidak bisa digantikan teknologi digital, namun guru yang tidak memanfaatkan teknologi akan tergantikan. Ini quote saya, bukan hadis, mudah-mudahan diterima, karena yang menyampaikan ini kan ahli agama, banyak yang ahli agama, Pak Yasin, Pak Dr. Eka, jadi mohon maaf saya tidak hafal hadisnya, jadi saya buat quote yang bukan hadis. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wafur. Jadi guru yang tidak memanfaatkan teknologi, ada kemungkinan guru itu akan tergantikan. Itu bukan hadis, jadi memang itu yang kita hadapi saat ini. Jadi guru-guru memang ditantang ataupun memiliki tantangan yang sama bagaimana memanfaatkan teknologi, karena untuk sampai hari ini kita belum bisa menemukan solusi untuk pertemuan tatap muka. Dan tadi Pak Wafur juga menyampaikan kalau ada kemungkinan besok ada sekolah terbuka ya. Jadi kalau sekarang kalau di tingkat kampus ada UT, mungkin nanti juga ada ST. Jadi sekolah terbuka ini juga memungkinkan. Jadi mungkin nanti tidak lagi berfokus pada pembangunan sarana prasarana, tapi lebih pada pembangunan media-media yang digunakan untuk pembelajaran digital.